Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Hari Raya Pentakosta berdasarkan Injil Yohanes bab 19 ayat 19 sampai 23. Roh Kudus memberikan kamu keberanian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pernah diceritakan tentang Mei, seorang gadis Cina yang berusia 4 tahun. Pada tahun 1950-an, ibunya dipenjarakan karena beriman kepada Kristus. Mei terpaksa ikut masuk ke penjara karena tidak ada orang yang menjaganya di rumah. Orang-orang Kristen di penjara tersebut dikawal secara ketat, tetapi Mei dibiarkan berjalan kian kemari karena usianya yang masih kecil, sehingga dianggap tidak berbahaya. Sementara itu, di antara narapidana itu, ada uskup, pastor, dan suster. Mereka tidak diperkenankan merayakan Ekaristi. Namun di luar penjara, ada beberapa imam yang secara sembunyi-sembunyi merayakan Ekaristi Kudus dan diam-diam mengirimkan komuni kudus itu kepada orang-orang Katolik di dalam penjara. Suatu kali ada seorang narapidana perempuan beragama Katolik yang tidak boleh dikunjungi. Para penjaga mengawasinya secara ketat, tetapi mereka tidak memperhitungkan Mei. Dia boleh berjalan kemana saja. Mei menggunakan kesempatan itu untuk membawa sakramen Maha Kudus kepada ibu itu dan menyembunyikannya di balik bajunya. Tidak lama kemudian, Ibu Mei dibebaskan dan mereka kembali ke kampung halaman mereka. Lalu, Mei meminta untuk menerima sakramen Maha Kudus, walaupun usianya baru 5 tahun. Sebulan sesudah itu, ia menerima sakramen Krisma. Ketika semua misionaris diusir dari Cina, Mei mengucapkan selamat jalan kepada pastor parokinya sambil berkata, "Saya tidak takut lagi karena saya sudah menerima Roh Kudus melalui sakramen Krisma." Bagi Mei, Roh Kudus adalah roh yang memberikan keberanian dan mampu menghalau segala ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Pesta Pentakosta merupakan pesta turunnya Allah Roh Kudus dan merupakan pesta kelahiran gereja. Pada hari Pentakosta, yakni pada hari turunnya Roh Kudus, Yerusalem digoncang oleh peristiwa yang luar biasa. Di dalam peristiwa itu, para pengunjung yang sedang berada di Yerusalem menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, dan para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Kesempatan itu digunakan oleh para rasul untuk menjelaskan arti dari semua yang sedang mereka alami. Sebelum Roh Kudus turun, para murid diliputi ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah karena pemimpin-pemimpin agama Yahudi mengancam mereka. Oleh sebab itu, mereka tinggal saja di ruang atas di Yerusalem. Sementara itu, mereka juga diliputi perasaan cemas dan putus asa. Mereka ragu dan tidak percaya bahwa kabar gembira bisa disampaikan oleh Yesus dan bisa diteruskan kepada orang-orang dan bangsa-bangsa lain. Para murid yang tadinya takut, ragu, cemas, dan bimbang mengunci diri dalam sebuah ruang tertutup di Yerusalem, tiba-tiba kemudian berubah sama sekali. Petrus angkat bicara dan dengan suara lantang memberikan kesaksian. "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataanku ini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari segala sengsara maut." Kisah Para Rasul bab 1 ayat 23 sampai 24. Saudara-saudari terkasih,
Berkat karya Roh Kudus, gereja masih bisa bertahan hingga saat ini. Sekalipun di dalam sejarah, gereja seringkali diterpa oleh gelombang kesulitan dan kegelapan, namun Roh Kudus tidak pernah membiarkannya tenggelam. Dengan setia, Roh Kudus tetap membimbing gerejanya hingga masih bisa bertahan hingga saat ini. Marilah kita terus berdoa supaya Roh Kudus tetap menuntun gerejanya agar dia mampu menjadi tanda efektif dalam memberi kesaksian tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.